Pada kesempatan ini saya akan membuat praktek bimbingan optik yang berjudul sifat-sifat cahaya. Tujuan dari praktikum ini ialah yang pertama mengetahui bahwa cahaya merambat lurus, yang kedua mengetahui bahwa cahaya dapat dipantulkan, yang ketiga mengetahui bahwa cahaya dapat dibiaskan, yang keempat cahaya dapat menembus benda bening atau benda transparan. Jadi pada kesempatan ini bahan-bahan yang saya gunakan adalah yang pertama kardus yang sudah saya lubangi, yang kedua cermin, penyangga kardus, pensil, lem senter, dan gelas yang berisi air. Selanjutnya saya akan mempraktekkan mengenai cahaya merambat lurus. Baiklah, saya akan mempraktekkan mengenai cahaya merambat lurus. Di sini saya sudah menyiapkan kardus yang telah dilubangi, ada 3 senter. Saya akan menghidupkan senternya. Di sini bisa kita perhatikan bahwa setelah dihidupkan senter, cahaya merambat lurusnya dibuktikan dari arah cahaya yang tidak menyebar ke samping dan terbentuknya bayangan ketika ada penghalang, yaitu kotak, 3 kotak yang di tengahnya yang telah kita lubangi. Di sini bisa kita perhatikan bahwa setelah senter dihidupkan tidak ada pembiasan cahaya. Maka dengan demikian bisa disimpulkan bahwa cahaya merambat lurus. Selanjutnya yang B, cahaya dapat dipantulkan. Di sini cahaya dapat dipantulkan ada terbagi menjadi 2. Yang pertama itu pemantulan secara teratur, yang kedua pemantulan tidak teratur. Baiklah, saya akan mempraktekkan mengenai pemantulan cahaya. Yang pertama adalah pemantulan cahaya yang teratur. Pemantulan cahaya yang teratur adalah cahaya yang dapat dipantulkan apabila mengenai permukaan yang halus dan rata, sehingga menghasilkan bayangan yang jelas dan teratur. Contoh pada cermin ini. Pada cermin ini adalah permukaan yang halus, sehingga cahaya yang dihasilkan bayangan yang tampak jelas dan terarah. Kita bisa perhatikan arah senter, cahaya senter, saya senter ke cermin dan dipantulkan ke dinding. Nampak jelas bahwa ini nampak jelas cahaya tersebut. Selanjutnya adalah pemantulan cahaya yang tidak teratur. Artinya pemantulan yang tidak teratur menyebabkan cahaya yang tersebar sehingga bayangan tidak terbentuk atau tampak kabur. Saya ambil contoh pada kardus ini. Ini adalah contoh pemantulan cahaya yang tidak teratur. Saya senter. Ini saya senter. Jadi ketika mengenai permukaan yang tidak halus seperti pada kardus ini, tidak ada bayangan yang tampak pada dinding tersebut. Jadi ada perbedaan. Yang pertama itu pemantulan teratur,
dan kedua pemantulan tidak teratur. Pemantulan teratur seperti tadi, ini ketika kaca kita beri cahaya, maka pantulan cahaya tampak jelas pada dinding. Dan ketika kita memberi pantulan pada dataran tidak teratur, maka tidak tampak cahaya pada dinding. Yang selanjutnya adalah cahaya dapat dibiaskan. Ketika sebuah pensil dimasukkan ke dalam air dengan wadah gelas, pensil akan terlihat bengkok atau patah pada bagian yang berada di dalam air. Hal ini terjadi karena cahaya mengalami pembiasan. Jadi bisa kita perhatikan bahwa terjadinya pensil pada dalam air, pada dalam gelas yang berisi air terlihat bengkok. Ini yang dinamakan bahwa pembiasan cahaya. Jadi tampak jelas sekali bahwa pensil tersebut terlihat bengkok. Yang keempat, cahaya dapat menembus benda bening, benda transparan seperti gelas yang berisi air. Sifat ini menunjukkan bahwa cahaya bisa melewati benda tertentu, terutama yang bersifat transparan seperti kaca dan air jernih. Karena itu kita dapat melihat benda ini dibalik dengan jelas. Kita bisa buktikan bahwa di sini bisa kita buktikan bahwa ketika cahaya mengenai gelas yang bening yang berisi air, cahaya tampak jelas sekali dan dapat terlihat jelas. Ini termasuk sifat cahaya yang bisa menembus benda bening atau transparan. Kesimpulan dari praktikum yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa cahaya memiliki sifat merambat lurus, cahaya dapat dipantulkan, dan cahaya dapat menembus benda bening transparan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada KP2 ini tentang lensa cembung dan cermin cekung, kami akan membawakan praktikum dengan bahan yang, karena kita tidak mempunyai lensa cembung, jadi saya menggunakan gelas yang berisi air, kemudian ada spidol, ada kertas, dan ada lakban, ada lilin, ada korek. Dan untuk cermin cekung, karena kami tidak mempunyai bahannya, peralatannya, jadi kami menggunakan sendok. Pada praktikum KP2 ini tentang lensa cembung, saya menggunakan gelas berisi air. Setelah diamati bahwa tanda panah terlihat berubah arah atau tampak terbalik ketika dilihat melalui gelas dengan jarak 6 cm, tanda panah terlihat terbalik akibat pembiasan cahaya. Pada praktikum ini juga tanda panah terlihat membesar saat diamati melalui gelas berisi air, karena air bertindak seperti lensa cembung yang membiaskan cahaya. Jadi ada dua hasil pengamatan kita. Yang pertama, tanda panah terlihat besar. Yang kedua, tanda panah terlihat terbalik dengan jarak 6 cm.
Pada praktikum cermin cekung ini, saya menggunakan bahan sendok. Pada bagian dalam sendok, sebagai cermin cekung dan cahaya lilin sebagai sumber cahaya. Ketika cahaya lilin diarahkan ke permukaan dalam sendok, cahaya dipantulkan sehingga terbentuk bayangan pada permukaan sendok. Saat lilin berada dekat dengan sendok, bayangan cahaya lilin terlihat tegak dan tampak lebih besar. Namun, ketika jarak lilin dijauhkan, bayangan berubah menjadi lebih kecil dan pada jarak tertentu terlihat terbalik. Perubahan bayangan tersebut terjadi karena cahaya yang dipantulkan oleh permukaan cermin cekung berkumpul pada titik fokus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada KP3 ini kita akan praktek optik mata. Alat dan bahan yang kami gunakan adalah kertas dan spidol. Pada kertas kami sudah tulis plus dan minus. Baiklah, selanjutnya kita akan ke tahap praktek tentang optik mata. Saat pengamatan dilakukan, salah satu tanda terlihat menghilang pada jarak tertentu. Peristiwa ini terjadi karena bayangan tanda tersebut jatuh tepat pada titik buta mata, yaitu bagian retina yang tidak memiliki sel saraf penerima cahaya. Ketika kertas digerakkan kembali, tanda yang sempat hilang akan terlihat lagi. Percobaan ini membuktikan bahwa mata manusia memiliki titik buta yang tidak dapat menangkap bayangan benda.